Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review paper berjudul Investigasi Geoteknik dan Geologi Stabilitas Lereng dari bagian potongan puing-puing lereng di sepanjang jalan NH7 Utarakan, India. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Risma, Ivan, Ansyar, Dea, Inada, dan Anggi. Next. Pertama yaitu bagian pendahuluan. Lereng mengalami pelapukan yang mengubah sifat geoteknik material lereng dari waktu ke waktu dan berkontribusi terhadap slope failure yang menunjukkan kondisi stabilitas yang lebih baik bertahun-tahun kemudian setelah adanya penggalian. Litologi metasedimen dan sifat dinamis dari medan laser Himalaya ditambah dengan topografi yang kasar, struktur patahan, serta curah hujan yang tinggi, dan tahan lama selama musim hujan membuat rock cutslab rentan terhadap pelapukan dan pembentukan endapan tebal di atas massa batuan induk, dan sering terjadi longsor puing di sepanjang tahun. Ya, next. Berikut adalah area studinya yang di sebelah kiri yaitu daerah penelitian adalah Laser Himalaya, Utarakan India. Seperti daerah pegunungan manapun, sifat geodinamis wilayah Himalaya membuat medan rentan terhadap slope failure. Gambar yang A, yaitu yang bagian atas, merupakan peta geologi laser Himalaya, dan yang B di bagian bawah adalah tampilan peta geologi daerah penelitian yang diperbesar bersama dengan lokasi lereng yang diselidiki. Litologi daerah penelitian itu tersusun atas formasi metasedimen. Secara umum, litologi yang paling dominan itu meliputi batu gamping, ada batu pasir, dan batu metamorf derajat rendah seperti kuarsit, filit, batu tulis, dan skis. Singkapan batuan bervariasi dari batuan yang mengalami pelapukan sedang sampai sempurna, dan akhirnya menyebabkan pembentukan puing yang menutupi lereng, yang kadang-kadang memicu tanah longsor. Ketinggian daerah penelitian berkisar antara 300 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut, dan curah hujan tahunan rata-rata mencapai 1.285 mm. Iklimnya subtropis hingga sedang, berlaku di wilayah studi, dan suhu bervariasi antara 5 hingga -7 derajat Celcius selama musim dingin, dan pada musim panas kenaikan suhu mungkin dalam kisaran 40-50 derajat Celcius. Di bagian kanan merupakan tabel kemiringan yang diinvestigasi dan keseluruhan geometri. Next. Oke, berikutnya material dan metode. Metode yang digunakan dalam menguji kestabilan lereng ini, pertama adanya pengukuran 8 lereng puing seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam tabel di sepanjang NH7. Kedua ada pengujian untuk mengukur parameter kekuatan material lereng. Ketiga ada mendapatkan karakteristik puing-puing dan hasil penyelidikan lapangan dan laboratorium. Lalu ada studi yang menerapkan dua metode yaitu LEM sama FEM. Berikutnya dalam survei lapangan melakukan pengambilan data seperti tingkat pelapukan lereng, perubahan warna batuan, gesekan pada massa batuan dan palu, lalu pengujian uji sipit hammer. Berikutnya karakteristik massa batuan dasar itu dalam pengujian karakteristik batuan dasar itu yang paling cocok dalam hal ini menggunakan metode atau penelusuran generalization Brown atau GHB seperti yang ada di tampilan berikut. Merupakan ada persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian lereng. Yang A adanya efek kita principal stress, lalu ada material massa batuan dan lain-lain. Lalu adanya penggunaan data rock mass modulus sama UCS yang menggunakan data hammer. Baik, selanjutnya untuk karakterisasi dari material debris. Untuk distribusi ukuran butir akan menjelaskan beberapa sifat rekayasa dari material debris. Distribusi ukuran butir ditentukan dengan menggunakan metode pengayakan kering yang sesuai dengan American Standard Testing and Material. Untuk batas cair dan batas plastis dari tanah berbutir halus ditentukan sesuai dengan batas Atterberg dari Casagrande-Falling-Cup Methods. Untuk indeks plastisitas dinyatakan sebagai perbedaan antara batas cair dan batas plastis tanah dan mencerminkan konsistensinya. Hasilnya digunakan untuk mengklasifikasikan fraksi berbutir halus menurut sistem klasifikasi USGS. Untuk tes densitas dilakukan sesuai dengan prosedur standar ASTM. Berat satuan tanah dihitung berdasarkan 3 set pengujian yang dilakukan pada massa debris dan juga pada batuan dasar.
Untuk rasio Poisson dari material debris diperoleh dari literatur yang relevan tentang debris Himalaya dengan mempertimbangkan properti bahan elastoplastik yang memenuhi kriteria kegagalan Moore-Coulomb. Untuk pengujian, geser langsung dilakukan untuk mengevaluasi parameter kekuatan geser. Di dalamnya ada kohesi dan sudut gesekan internal mengikuti prosedur ASTM. Karena longsoran debris sebagian besar terjadi di daerah penelitian selama musim hujan, pengujian dilakukan pada kondisi jenuh terdrainase yang paling mirip dengan kondisi tanah terburuk. Selanjutnya untuk mineralogi, fraksi halus kurang dari 2 meter ditentukan dengan menggunakan Bruker D-8 Advanced X-ray Diffractometer untuk memperkirakan komposisi mineral lempung, baik itu jenis dan juga jumlah relatif dari sisa-sisa tanah. Untuk fraksi tanah liat diberikan hidrogen peroksida dan asam klorida untuk menghilangkan bahan organik dan kalsium karbonat. Mineral lempung yang diolah diisolasi dengan pemisahan gravitasi menggunakan hukum Stokes dan disentrifugasi dengan kecepatan putaran 300 rpm dalam air deionisasi untuk menghilangkan ion bebas. Selanjutnya, metode penilaian stabilitas lereng. Penilaian stabilitas lereng dilakukan dengan menggunakan limit equilibrium method dan finite element method berdasarkan software Rock-Science Slide dan juga Phase 2. Parameter input yang digunakan selama perhitungan diperoleh dari hasil uji laboratorium. Parameter Moore-Coulomb dihitung dari uji kuat geser langsung yang dilakukan dengan menggunakan sampel terganggu. Dilakukan juga analisis deterministik dan probabilistik untuk menilai stabilitas lereng dengan mempertimbangkan berbagai data dan juga berbagai ketidakpastian. Pada penelitian ini, parameter kuat geser yaitu kohesi dan sudut gesekan internal dari overburden bersama dengan berat unit dan kekuatan tekan uniaksial dari batuan dasar diambil sebagai suatu variabel acak. Finite element method berdasarkan faktor reduksi kekuatan SRF diterapkan menggunakan perangkat lunak Rock-Science Phase 2 untuk mengevaluasi keandalan dari limit equilibrium method berbasis FS deterministik. Pola mesh dari 6 elemen regangan bidang dan 3.000 elemen mesh digunakan untuk mendiskretkan model kemiringan. Dan jumlah iterasi dan tingkat toleransi yang digunakan pada penelitian ini masing-masing adalah 800 dan 0,001. Next. Berikutnya itu hasil dan diskusi. Yang pertama itu ada karakteristik geoteknik pada debris material. Terdapat 2 gambar dan 1 tabel, di mana gambar yang pertama itu terdapat foto lapangan dari lereng yang diteliti, serta sifat material seperti unit weight, cohesion, dan fraction angle. Berdasarkan gambar di atas, terdapat hasil uji geser dari semua sampel yang dapat dinyatakan dalam kriteria keruntuhan Moore-Coulomb linear. Berdasarkan persamaan regresi, sudut geser dan kohesi dari debris berkisar antara 26,23 derajat hingga 34,44 derajat, serta 19,4 sampai dengan 31, kilopascal, sehingga dapat menunjukkan kekuatan yang tahan lama dalam kondisi apapun. Sedangkan pada gambar 3 terdapat batas Unterbreak dari sampel pada dalam bagian plastisitas Casagrande, serta pada tabel 3 merupakan tabel dari karakteristik klasifikasi tanah. Berdasarkan gambar dan tabel di atas, dapat menunjukkan adanya sejumlah partikel halus dengan kondisi yang tidak menguntungkan untuk pembentukan atau terbawa oleh limpasan ke sungai. Karakteristik grading dan batas Unterbreak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan fraksi butir halus. Selain itu terdapat menurut sistem klasifikasi tanah terpadu, puing-puing dapat diklasifikasikan sebagai pasir bergradasi baik, pasir berkerikil dengan sedikit atau tanpa butiran halus, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari distribusi ukuran partikel pada perilaku mekanisme material lereng. Next. Selanjutnya itu ada pelapukan dan komposisi mineral. Terdapat tabel yang menjelaskan komposisi mineral dari fraksi halus debris material. Berdasarkan tabel di atas, dengan menunjukkan hasil analisis klasifikasi XRD, tidak terdapat mineral lempung yang dapat mengembang secara signifikan. Selain itu terdapat talc yang dapat termasuk dalam kelompok mineral lempung smectite yang muncul pada lokasi lereng L4, L6, dan L8, serta dapat diinterpretasikan sebagai mineral algenik dari litologi yang ada.
Kemudian terdapat pula kaolinit yang teramati pada lokasi lereng L2, L5, dan L8 berupa lempung detrital yang disebabkan karena adanya fraksi halus dari bahan debris yang tidak memiliki aktivitas. Sedangkan pada gambar 2 dapat menunjukkan bahwa terjadi pembengkakan mineral lempung yang dapat menghambat sifat geoteknik, serta sebagian besar dapat mengatur kestabilan lereng. Sehingga dapat terjadi keruntuhan lereng yang disebabkan karena hujan deras maupun hujan yang berlangsung secara lama. Pada lokasi lereng 1 dan lereng L1 dan L7 merupakan lokasi yang mengalami kegagalan runtuhan. Next. Selanjutnya adalah analisis kestabilan lereng. Yang pertama ada metode limit equilibrium. Penilaian stabilitas lereng berdasarkan metode limit equilibrium disajikan pada gambar di sebelah kiri, di mana parameter dan variabel keteknikan yang digunakan untuk menghasilkan faktor keamanan serta probabilitas kelongsoran adalah nilai berat isi, kohesi, sudut geser dalam, dan parameter keteknikan lainnya. Slide-slide pada permukaan lereng yang terlihat pada gambar menunjukkan potensi longsoran yang dangkal di daerah penelitian yang mungkin disebabkan oleh faktor kemiringan lereng yang curam. Hal ini menunjukkan bahwa lereng yang curam umumnya menunjukkan keruntuhan yang dangkal dibandingkan dengan lereng yang landai dengan keruntuhan yang relatif lebih dalam. Kemudian yang di sebelah kanan ada metode pendekatan finite element. Batas antara batuan dasar atau bedrock dan lapisan sedimen di atasnya mengalami regangan geser yang paling maksimum, yang ditandai dengan kontras berwarna hijau. Ini mewakili zona tumpuan pergeseran lereng. Oleh karena itu, penggalian pada kaki lereng harus dilarang untuk mencegah pembentukan awal permukaan geser atau permukaan pergeseran lereng yang dapat menyebabkan longsor. Nilai critical strength atau SRF berkisar dari 0,83 pada lereng L3 hingga 1,25 pada lereng L6, yang menunjukkan bahwa lereng terbilang kritikal hingga marginally stabil. Beberapa parameter mempengaruhi kondisi stabilitas suatu lereng. Hubungan potensial antara geometri lereng, yaitu tinggi dan sudut kemiringan lereng, dan keadaan stabilitasnya terbuktikan dalam penelitian ini, di mana lereng yang landai dengan ketinggian yang rendah mengalami beban gravitasi yang paling kecil dan kondisi stabilitas yang lebih baik daripada lereng yang lebih curam. Lereng L1, L7, dan L8 contohnya, dia termasuk kategori lebih stabil dengan nilai SRF di atas 1,2. Hal ini sesuai dengan sudut dan ketinggian lereng yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lereng L3 dan L4 yang kemiringan lerengnya lebih besar dan lebih tinggi lerengnya, menunjukkan bahwa geometri lereng secara signifikan mempengaruhi stabilitasnya. Terlepas dari geometri lereng, tingkat curah hujan di area tersebut juga ikut mempengaruhi kestabilan lereng. Next. Ya, sebagai kesimpulan terdapat dua metode dalam mengetahui kestabilan suatu lereng di lokasi penelitian kami, yaitu yang pertama metode limit equilibrium method dengan yang kedua merupakan finite element method. Nah, kemudian kondisi stabilan area penelitian ini berdasarkan properti geoteknik yang disertai dengan komposisi mineral, ternyata mineral clay atau clay mineral itu tidak begitu mempengaruhi kestabilan lereng. Nah, berdasarkan metode yang digunakan tersebut, ternyata sudut kemiringan serta ketinggian dari lereng dan faktor dari intensitas hujan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kestabilan lereng di area penelitian. Nah, kemudian rentan nilai SRF itu kisaran 0,8 hingga 1,25 itu dijadikan sebagai batas minimal suatu lereng dikatakan stabil. Nah, kemudian berdasarkan data yang didapatkan bahwa slope di titik L3 dan 4 itu menunjukkan terdapat nilai SRF yang paling kecil dari keseluruhan titik penelitian, yang mana L3 itu memiliki nilai 0,83 dan L4 itu memiliki nilai 0,96. Nah, dikarenakan hal tersebut, apabila pekerja ingin melakukan pekerjaan lebih lanjut di area tersebut, maka akan lebih baik untuk memahami faktor keselamatan kerja serta faktor kestabilan lereng yang telah disebutkan tadi. Nah, dan yang terakhir merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun tugas kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.